Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudara Tuhan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berabad-abad lamanya manusia mencari rahasia tentang Allah. Ya, berabad-abad lamanya manusia ingin tahu seperti apakah sebenarnya Allah. Tetapi mereka tidak mampu menemukannya. Ya, karena Allah itu bukanlah pribadi yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi jangan khawatir saudara, Alkitab sudah jelas menggambarkan dan menjelaskan bagaimana dan seperti apa Allah itu. Ya, kita baca dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 14 sampai ayat 16. Dalam 1 Timotius 6 ayat 14 di sana dikatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Garis bawahi saudara, penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, jadi Alkitab sudah menggambarkan bahwa Allah itu adalah pribadi yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Artinya terang yang sangat bercahaya, karena Allah itu Maha Kudus, Maha Mulia, sehingga kekudusannya membuat dia tak terlihat oleh siapapun. Bahkan tidak ada satupun yang mampu melihatnya. Karena setiap ada orang yang mencoba untuk melihatnya, maka dia akan mati, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi Allah sendiri yang berbicara kepada Musa bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah. Karena Allah itu Maha Kudus. Kekudusannya memancarkan terang yang berkilauan sehingga tak satu pun yang mampu melihatnya. Karena ketika ada yang mencoba melihatnya, maka dia akan mati. Jadi itulah, makanya berabad-abad lamanya manusia mencari Allah, makhluk ciptaan ini mencari Allah, mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan para malaikat pun tidak bisa melihat Allah. Jadi untuk itulah maka anaknya diutus ke dunia ini, yaitu firman-Nya. Firman-Nya itu diutus ke dunia ini untuk menyatakan bagaimana Allah itu, untuk menyatakan seperti apa Allah itu, bagaimana kasih-Nya, cintanya yang begitu besar kepada dunia ini. Ya, jadi hanya firman-Nya, hanya anaknya yang mengenal dia, karena anaknya yang selalu bersama-sama dengan dia, yaitu firman-Nya yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi itulah saudara, bahwa hanya Yesus Kristus, Sang Firman itu yang mengenal Allah, karena Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Allah yang tak terhampiri itu hanya bisa dinyatakan oleh Yesus Kristus, oleh Sang Firman-Nya. Dan firman-Nya ini diutus untuk menyatakannya kepada dunia ini, karena begitu banyak ciptaan yang ingin mengetahui seperti apa Allah itu, seperti apa yang maha kuasa itu, seperti apa yang maha tinggi itu, tapi mereka tidak mampu.
Jadi karena kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengutus firman-Nya yang tunggal itu. Supaya apa? Supaya semua manusia beroleh hidup yang kekal. Ya, supaya semua manusia bisa mengenal Allah. Supaya manusia itu mengerti bagaimana sifat-sifat Allah. Ya, dan firman-Nya itu diutus ke dunia ini untuk melakukan semua kehendak-Nya, dan firman itu tidak pernah gagal. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi itulah tujuannya Yesus Kristus ada ke dunia ini, untuk melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang dia sudah selesaikan, dia genapi dengan kematiannya di kayu salib. Itulah. Jadi firman itu adalah Allah itu juga. Yohanes 1 ayat 1. Dia bersama-sama dengan Allah dan hanya firman yang mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah, maka kita harus mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah firman yang kekal, firman yang telah menciptakan semesta alam dan segala isinya. Dialah firman hidup, firman yang memberikan hidup yang kekal bagi semua yang mau percaya kepadanya. Makanya bersyukurlah kita. Kita bisa mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang sebenarnya menciptakan semesta alam melalui Yesus Kristus. Itu makanya Tuhan Yesus Kristus berkata, jika engkau melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. Jika engkau mengenal aku, maka engkau telah mengenal Bapa. Mari kita baca ayatnya, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, itu dia. Tugas Yesus Kristus adalah memperkenalkan Bapa kepada dunia ini. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, bagaimana manusia bisa berkata, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, kalau dia tidak mengenal Yesus? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, berarti Bapa ada di dalam Kristus juga. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita kalau kita mempercayai Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman hidup itu. Yesus Kristus adalah Allah yang mengenal Bapa, Allah yang mengenal keberadaan Allah yang tak terlihat itu. Makanya rugilah jika tidak percaya kepada Yesus Kristus. Sangat rugi. Karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa selamat selain melalui Yesus Kristus. Jadi dengan mengenal Yesus, kita mengenal Bapa. Jadi dengan mengenal Yesus Kristus, kita mengenal Allah itu sendiri. Karena tidak ada satupun yang mampu melihat Allah kalau bukan Allah itu yang menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, jadi sungguh beruntunglah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mengimani Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, firman yang menciptakan segala sesuatu, seperti tertulis dalam kitab Kolose, di dalam Yesuslah diciptakan segala sesuatu, karena Dia adalah Sang Pencipta itu. Yesus Kristus yang adalah firman yang menciptakan semesta alam dan segala isinya, menciptakan para malaikat, menciptakan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Kita beruntung memiliki Yesus Kristus. Kita beruntung mengenal Yesus Kristus. Dengan demikian, kita mengenal
Yesus Kristus, Sang Firman, yang adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita baca dalam kitab Kolose. Kolose 1 ayat 15. Di sana dikatakan, Ia adalah gambar Allah, yaitu Ia di sini adalah Yesus yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu memang tidak kelihatan, hanya Yesus yang mampu melihatnya karena Yesus itu adalah Allah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Itulah kebenarannya, saudaraku. Jadi tidak usah ragu lagi. Tidak usah bimbang lagi. Karena kebenaran di dalam Yesus Kristus adalah kebenaran sejati. Jadi Allah yang sebenarnya adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang mengutus firman-Nya untuk menebus kita. Jadi tidak ada Allah lain yang seperti Allah yang kita kenal, ya. Kalaupun banyak manusia yang mengaku dia punya Allah, dia punya Tuhan, dia punya yang maha tinggi, itu bukan Allah yang sebenarnya. Allah yang sebenarnya adalah Allah yang dinyatakan oleh putranya, yang dinyatakan oleh firman-Nya kepada dunia ini, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Allah yang sebenarnya, Allah yang maha agung. Dan Alkitab sudah jelas menjabarkan semua itu, ya. Kalau kita memahami Alkitab dari kitab Kejadian dan sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan kebenaran yang sejati, kita akan menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa kita temukan dari kitab-kitab lain. Jadi sungguh beruntunglah kita yang mengimani Yesus Kristus, yang mengimani Allah Tritunggal yang telah dinyatakan oleh Alkitab, oleh Rasul, para Nabi, yang firman-firman itu semua tertulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab mampu menjelaskan bagaimana Allah dan seperti apa Allah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus, yang maha mulia, yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Hanya putranya yang tunggal, hanya firman itu yang mengenal dia, dan dialah yang menyatakannya kepada dunia ini, dan dialah yang diperintahkan untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga, yang melakukan tugasnya sampai mati, taat dan setia sampai mati, sehingga keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini Allah yang sama juga telah mengutus Roh-Nya, Roh Kudus, untuk menyertai kita sampai kekal selama-lamanya. Demikian video ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.